Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Jangan menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, seorang bijak berkata, jika kita menunjuk satu jari ke orang lain, ingatlah 4 jari lainnya sedang menunjuk kita. Maksudnya sederhana, jangan mengurung orang dalam kerangkeng penghakiman tertentu. Bisa jadi diri kita sama atau bahkan lebih buruk darinya. Jangan cepat-cepat menuntut orang berubah, sebab bisa jadi kita yang lebih perlu berubah. Perikop ini merupakan bagian dari percakapan pribadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Matius 5-7. Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya memiliki kehidupan yang berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Secara khusus Tuhan Yesus mengangkat satu kebiasaan yang tidak baik dari orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu suka menghakimi orang lain. Ada 4 berkat yang dapat dipelajari melalui firman Tuhan ini mengenai hal menghakimi. 1. Arti jangan menghakimi. Yesus tidak bermaksud untuk menghapus tugas para hakim, sebab Tuhanlah yang mengangkat raja-raja memerintah dan melakukan tugasnya sebagai hakim. Tapi larangan untuk menghakimi ini ditujukan kepada perorangan secara pribadi, juga mempersiapkan para murid yang kelak menjadi pemimpin rohani yang bertanggung jawab untuk menyatakan yang benar dan yang salah di tengah jemaat. Yesus melarang murid-muridnya untuk menghakimi seperti orang Yahudi, karena orang Yahudi biasa menghakimi dengan cara yang tidak adil, yaitu mencela kesalahan orang lain sementara mengabaikan kesalahannya sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi ini memiliki kecenderungan untuk mengecam seorang yang berbuat salah tanpa ingin melihat orang itu kembali kepada Allah dan jalannya. Hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus dilakukan oleh para muridnya. 2. Alasan tidak boleh menghakimi. Mengapa Tuhan Yesus melarang murid-muridnya menghakimi? Pertama, karena penghakiman itu berbahaya. Seorang yang menghakimi memberi kesempatan untuk penghakiman yang serupa atas dirinya sendiri. Bandingkan Roma pasal 2 ayat 1. Kedua, karena kita tidak cakap untuk itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan ini. Yohanes 8 ayat 7. Orang tidak perlu bersusah payah menyadarkan orang lain sebelum dia terlebih dahulu membereskan dirinya sendiri. Ketiga, menghakimi orang lain tidak termasuk dalam kekuasaan kita. Roma 14 ayat 4 menyatakan bahwa penghakiman itu adalah urusan tuannya sendiri. Artinya, menghakimi adalah urusan Tuhan dan bukan urusan kita. Yakobus 4 ayat 11. Menghakimi berarti merebut tugas Allah. Keempat, karena penghakiman selalu tidak relevan dengan apa yang dihakimi. Paulus menyatakan bahwa tidak ada yang dapat memberikan penghakiman terhadap dirinya sendiri, termasuk Paulus sendiri. Tetapi dia yang menghakimi aku, dialah Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 4. 3. Siapa yang cenderung untuk menghakimi? Kecenderungan untuk menghakimi selalu ada pada orang-orang yang tidak memahami kebenaran firman Allah. Lebih ditekankan dalam ayat 3 dan 4 bahwa orang yang cenderung menghakimi adalah orang yang memiliki balok di matanya atau memiliki kesalahan di dalam dirinya sendiri. Untuk menutupi kesalahan dalam dirinya, maka dia lebih cenderung melihat kesalahan orang lain. Alkitab menyebutnya orang yang munafik. Ayat 5. 4. Bagaimana supaya tidak menghakimi? Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk terhindar dari dosa penghakiman. Pertama, introspeksi diri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Ayat 3. Introspeksi terhadap diri sendiri berpatokan pada firman Allah. Kedua, menyelesaikan dosa. Mengeluarkan dahulu balok di mata kita,
sebelum mengeluarkan balok di mata orang lain. Ayat 5. Berarti seorang telah menyelesaikan dosa secara total. Berdamai dengan Tuhan, barulah ia dapat menolong orang lain berdamai dengan Tuhan. Sahabat Iktus, janganlah menghakimi saudara kita. Artinya kita tidak boleh memfitnah dia. Jangan tidak mengindahkan dia atau menghina dia. Sekiranya memang menghakimi adalah tugas kita, maka kita tidak boleh gegabah atau menjatuhkan penghakiman kepada saudara kita tanpa dasar. Penghakiman tidak boleh hanya berdasarkan asumsi dan tetap harus didasari dengan belas kasihan dan kerinduan agar seorang mengalami pertobatan sejati. Sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab menghakimi dengan pengertian menyatakan apa yang benar dan apa yang salah, maka saya harus memperhatikan bagaimana saya hidup dan benar dalam perilaku saya. Semangat saya untuk melawan dosa harus dituntun dengan kebijaksanaan. Nasihat dan teguran yang baik adalah barang yang kudus yang disampaikan dengan cara yang kudus dan tujuan yang kudus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya masih seringkali menghakimi saudara saya yang lain? Mengapa saya tidak boleh menghakimi? Bagaimana caranya supaya saya tidak menghakimi saudara saya yang lain? Tuhan Yesus, sangat mudah saya menghakimi saudara saya yang lain. Saya kurang bijaksana melakukan tanggung jawab saya untuk menegur dan menasihati mereka. Tambahkanlah belas kasihan-Mu dan hikmat-Mu, sehingga hati saya selalu menginginkan pertobatan mereka. Hal penting yang Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan ini adalah agar saya menjaga hidup saya dengan perilaku yang benar, sehingga saya tidak menjadi batu sandungan bagi saudara yang lain ketika saya harus berkata ya untuk kebenaran dan tidak untuk dosa. Amin. Lebih baik memberi solusi daripada menghakimi. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.